handphone lo. Sekarang juga hubungin lawyer lo. Minta lawyer lo untuk cabut tuntutan lo. Pangeran itu gak bersalah, Ga. Kamu harus cabut laporannya dan lurusin semuanya. Iya, Bud. Ada apa, Ga? Halo Pak Sony. Saya ingin mencabut tuntutan saya ke Pangeran. Kenapa kamu tiba-tiba ingin kasus ini dicabut? Saya ingin menyudahi ini semua, Pak. Kamu jangan main-main, Ga. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Tolong cari cara supaya Pangeran bisa terlepas dari kasus ini. Minta tolong ya, Pak. Kasus Pangeran ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kita tidak bisa seenaknya mencabut tuntutan ini. Saya mohon sekali sama Bapak. Tolong cari cara bagaimanapun caranya supaya Pangeran bisa lepas dari tuntutan ini, Pak. Saya benar-benar ingin menyudahi ini semua. Semuanya sudah terlambat, Ga. Kita tidak bisa lagi mencabut laporan ini. Lalu bagaimana baiknya, Pak? Kita ikuti saja proses hukum yang berjalan. Apalagi saya dengar Pangeran juga sudah mendapat surat panggilan sidang. Kita biarkan pengadilan nanti yang memutuskan apakah Pangeran bersalah atau tidak. Jadi kita benar-benar nggak bisa mencabut tuntutannya Pangeran? Nggak bisa, Ga. Ya udah baik. Makasih ya, Pak. Om, Tante, saya juga udah berusaha mohon sama pengacara saya. Tapi ternyata memang nggak bisa. Arga kelihatan menyesal banget. Kayaknya dia tulus karena gue gak denger apa-apa juga dari dalam hatinya. Kamu harus bertanggung jawab. Pangeran kan gak bersalah. Gimana sidangnya mau dilanjutin? Ya, saya minta maaf, Tante. Tapi Tante bisa dengar sendiri kan? Tadi pengacara saya udah jelasin semuanya kalau kasus ini emang udah nggak bisa dicabut. Itu kenapa saya percaya kalau Pangeran yang udah nabrak bapak saya, Tante. Saya minta maaf ya. Tapi lo tau kan, bukan saya pelakunya. Iya, Ran, gue ngerti. Gue tahu sekarang. Gue minta maaf sama lo. Tapi semuanya ini udah terlanjur. Kasus ini udah naik. Dan gak bisa dicabut lagi. Tapi kalau lo gak terima sama gue, lo bisa laporin balik lo. Karena sekarang udah gak ada yang bisa gue lakuin.
Pangeran, kamu ikut aku sebentar ya. Ada yang mau aku omongin. Yes, quality time lagi makan siang. Tristan, Maura, saya izin keluar bentar ya. kamu mau kemana? Saya ada ini, janji makan siang sama Mel. Mau ikut? Nggak usah. Aku makan di kantor aja. Oke, saya duluan ya. Bye. Serius, Mel? Tante Lisa kabur dari rumah lo? Ya serius lah, masa gue bohong sih? Wah, gue emang udah denger sih dari Gio rencananya pangeran. Tapi emang gue gak sempet juga sih nanyain kejadiannya gimana. Karena kan Gio harus ke Singapura lagi tuh, nemuin nyokapnya. Iya, tapi untungnya nih ya, Pangeran sama Gio berhasil ngungkapin kebohongannya Tante Lisa sama Arga. Ya, walaupun at the end Tante Lisa kabur sih. Thank God aja, udah berhasil tuh, langsung ketahuan di awal. Coba aja kalau misalnya nggak ketahuan, bisa-bisa Putri hidupnya sengsara tuh, masuk ke terangkap mereka. Iya, tapi dengerin lo juga gue bersyukur sih, Mel. Gue gak nyangka aja kalau ternyata selama ini Arga tuh gak tulus deketin Putri. Emang kan jago banget sandiwaranya, aktingnya tuh ya bagus banget. Udah gitu, mereka bisa bikin seolah-olah kalau misalnya Pangeran yang salah. Dipikir-pikir kesian juga ya selama ini. Pangeran itu dijadiin kambing hitam buat nutupin semua kebusukannya Arga dan Tante Lisa. Kesian kan? Jadinya dia disalahin terus. Nah kan, bener kan? Ya, walaupun Putri yakin banget kalau misalnya Pangeran gak salah, and she prove it. Bener kan, Pangeran gak salah? Terus Arga gimana? Keluarga lo gak laporin dia ke polisi? Ya itu sih gimana ya? Arga masih ditahan di rumah gue, masih jagain sama 2 anak buahnya Pangeran. Ya mungkin nanti mereka bakal dibawa ke kantor polisi kalau misalnya Tante Lisa udah ketemu. Mungkin mau dilaporinnya bareng-bareng ya. Gue gak tau lah plannya apa. Bingung juga gue. Ternyata selama ini gue udah salah nuduh Pangeran. Yang sebenarnya jahat itu Arga dan Tante Lisa, bukan Pangeran. Selama ini gue hampir aja jerumusin Putri ke dalam masalah dengan dukung Arga sama Putri. Ki! Boski! Ih, mau kemana sih tuh orang? Boski! Buru-buru banget sih, mau kemana? Saya mau ketemu sama Putri. Saya mau minta maaf sama dia karena selama ini saya udah salah dukung dia sama Arga. Oh, sorry, I mean Pak Rizky denger omongan saya sama Dinda. Iya, tadinya saya mau keluar tapi saya nggak sengaja dengerin percakapan kalian berdua. Pak Rizky, no offense ya, tapi kayaknya menurut saya Pak Rizky harus minta maaf ke Pangeran juga deh, nggak cuma ke Putri. Don't be mad, ya saya kan cuma ngomong apa adanya. I'm pretty sure kok you're brave enough untuk akuin kesalahan kamu. Masa gue harus minta maaf sama Pangeran? Itu hal yang nggak mungkin. Kayaknya Arga tulus deh ngomong tadi. Kita sendiri juga denger kan penjelasan pengacaranya Arga. Aku yakin kamu akan bebas dari ini semua karena kamu gak bersalah, Pangeran. Tapi kamu harus lebih sabar. Tadi saya sempat kepikiran tentang saksi yang dihadirkan oleh Arga. Saya rasa mereka adalah saksi utamanya. Tapi entah kenapa kata Arga mereka lost contact. Sorry, maksudnya gimana ya Om? Saya sudah suruh Arga untuk hubungi mereka, tapi handphonenya nggak aktif.
Tapi kata pengacaranya, mereka akan hadir pas saat nanti akan sidang semuanya. Rasanya masih sulit buat saya percaya sama omongan Arga. Saya ngerasa masih ada yang Arga tutupin. Saya yakin saksi-saksi itu cuma saksi palsu. Kalau gue nggak bisa dapetin Putri, lo juga nggak boleh dapetin Putri. Gue akan pasti lo membusuk di penjara bersama bokap lo, Pangeran. Lo bohong kan? Lo nggak beneran lost contact sama saksi-saksi lo kan? Om Remo tadi ngeliat sendiri kok. Kalau gue udah nelpon mereka, dan nomor mereka nggak aktif. Lo tau kalau nggak bisa bohongin gue. Pangeran, udah nggak ada gunanya lagi gue bohong sama lo. Malah gue ngerasa bersyukur banget. Karena lo udah bantuin gue terlepas dari Bu Lisa. Gue yakin Arga benar-benar menyesal.